Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Jalis 34. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang lafaz surat Al-Ikhlas, ya, dimana tujuan pembelajaran peserta didik mampu menyebutkan pesan-pesan surat Al-Ikhlas dan Al-Alaq dengan benar. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Nah, kita membaca surah Al-Ikhlas bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terjemahan atau arti ayat, ya, daripada Qul huwallahu ahad, ayat yang pertama, artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian terjemahan ayat kedua, Allah Somad, yang artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Pada ayat ketiga, lam yalid walam yulad, yang artinya, arti terjemahannya, dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Kemudian pada ayat yang keempat atau ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, itu merupakan terjemahan, ya, arti dari terjemahan dari surah Al-Ikhlas yang perlu kita ketahui bersama. Nah, di mana surah Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Surah Al-Ikhlas ini diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Ikhlas termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, kenapa termasuk golongan surah Makkiyah? Karena surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Asbabun nuzul atau sebab-sebab dari turunnya surat ini adalah sebagaimana diterangkan dalam riwayat, ya, riwayat Imam Ahmad, bahwa orang-orang musyrik telah mengatakan kepada Nabi SAW, "Hai Muhammad, terangkanlah nasab Tuhanmu kepada kami." Lalu Allah menurunkan wahyu. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, asbabun nuzul atau artinya sebab, ya, turunnya ayat ini karena orang-orang musyrik, ya, yang telah mengatakan kepada Nabi SAW, ya, agar Nabi menerangkan nasab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat pertama, katakanlah
dialah yang Maha Esa, artinya dia satu dan tunggal, ya, yang tidak mempunyai bandingan, wakil, saingan yang menyerupai dan menyamainya. Lafal ini tidak boleh digunakan kecuali hanya kepada Allah, sebab dialah yang maha sempurna dalam semua sifat dan perbuatannya. Firman Allah dalam ayat kedua, Allah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan As-Samad, ya, ialah yang semua makhluk menyandarkan diri kepadanya dalam setiap kebutuhan dan permasalahan mereka, ya. Jadi semua makhluk bergantung kepada Allah, bukan saja manusia, namun di sana ada hewan, tumbuhan, dan semuanya yang diciptakan oleh Allah, ya. Semua yang bernama makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dalam ayat 3 menjelaskan bahwa Allah tidak memiliki keluarga, yaitu yang beranggotakan anak atau ayah atau istri, ya. Dan dilanjutkan dengan ayat terakhir bahwasanya Allah tidak sama dengan semua makhluk, ya. Yaitu tidak ada seorang pun tandingan dari makhluknya yang akan menyainginya atau yang menyamai kedudukannya. Allah itu maha tinggi dan maha suci dari semua itu. Dalam surat ini, ya, dalam Al-Ikhlas dikatakan bahwa pengesahan terhadap Allah mutlak harus kita lakukan sepenuh hati, di mana sifat Allah yang tidak mungkin dimiliki makhluknya adalah Esa atau tunggal, ya, Esa atau tunggal atau satu. Nah, sehingga keyakinan akan hal ini semakin memperkuat keimanan kita, sehingga kita hanya mempersembahkan semua penghambaan kita hanya kepadanya, ya. Yang berikut surat Al-Alaq, ya. Sama-sama kita melantunkan atau membacakan lafaz ayat, ya. Surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, terjemahan dari ayat 1 atau ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ayat kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Nah, di dalam surat ini dijelaskan beberapa kejahatan yang mengintai manusia.
yang oleh karenanya kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penguasa Alam. Pada ayat 2 yang berarti dari kejahatan makhluknya, mengandung pengertian bahwa makhluk Allah, baik dari manusia, binatang, atau makhluk lainnya, dengan segala yang dilakukannya, terkadang menimbulkan bahaya bagi manusia. Selain itu, ada hal lain yang perlu diwaspadai manusia, yaitu malam dengan segala misteri di dalamnya. Dalam ayat 4 dijelaskan adanya kejahatan sihir yang menggunakan kekuatan setan untuk mengganggu manusia. Bayangkan, alangkah tenang kehidupan kita jika kita senantiasa menyandarkan seluruh aktivitas kita, baik kegiatan belajar kita, membantu orang tua, bermain dengan teman, berolahraga, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah perlindungan Allah akan senantiasa kita rasakan dan dekat dengan kita. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.